Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Naam ikhwatul kiram. Kita masuk pada materi berikutnya, pasal ke-10. Iqra' Mas Shadiq. Al-Faslul Ashir fil Asma'il Mabniyat. Ya itu salah al-ashiru ya, enggak pakai tanwin. Lanjut. Fi i'rabi ismi dhamiri. Al-qa'idatu ad-dhamiri huwa ismu ma'rifatin yadullu 'ala al-mutakallimi aw al-mukhatabi aw al-qa'idi. Al-awwal الضمائر المنفصلة الخاصة بالرفع. الضمائر هي هما هم هو Sebentar. Mana barusan? الضمائر هي هو هما هم هو هما هن عندما أنتم عندما أنتم أنا نحن. Ya, domir tadi definisinya yang paling atas. Isim ma'rifah. Jadi domir itu ma'rifah ya, bukan nakirah. Karena sudah ketahuan domir. Jadi dia ma'rifah. Ya dulu alal mutakallim. Mutakallim itu siapa? Pembicara. Pembicara berarti orang pertama. Ya, pembicara berarti orang pertama. Mukhatab, lawan bicara, orang kedua. Ghaib, yang dibicarakan, orang ketiga. Jelas ya? Baik. Kemudian disebutkan di sini kelompok yang pertama yang rofa. Dhamir yang munfasil rofa. Ditulisnya terpisah, kemudian i'rabnya rofa. Apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Walaupun di situ ada kata huma terulang dan antuma terulang ya. Huma dan antumanya terulang. Tapi menunjukkan makna yang berbeda. Baik. Jelas kira-kira? Kita masuk pada contoh, Mas Abduh. Mas Shadiq baca. Huwa. Huwa jamilun. Huwa ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. Kalau sudah disebut nanti fi mahalli raf'in, sebenarnya nggak usah disebut dhamiru raf'in. Seperti biasa, kita biasanya gimana? Langsung ya, dhamirun muttasilun, dhamirun munfasilun, gitu. Jadi kata raf'in di situ nggak diperlukan. Nggak perlu dhamiru raf'in. Kenapa? Nanti ada fi mahalli raf'in. Kenapa harus diulang? Jadi langsung, seperti biasa kita praktekkan ya, dhamirun munfasilun, dhamirun muttasilun. Itu lebih tepat. Supaya tidak ada pemborosan kata, menyebutkan dhamiru raf'in, nanti ada fi mahalli raf'in. Buat apa? Dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Terus jamilun. Jamilun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi begitu ya. I'rab utamanya mubtada, tapi seperti saya sebutkan sebelumnya, kalau dhamir itu pasti sebutkan dulu. Dhamir apa? Muttasil atau munfasil, selalu kayak gitu. Jelas? Kita lanjut sekarang yang nasab. Dhamir nasab munfasil. Silakan Mas Khatman. Iqra. Asani Al-dhamairul munfasilatul khassatu bin nasbi. Al-dhamairu hiya, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, wa iyakum, wa iyaki, wa iyakuma, wa iyakunna, wa iyaya, wa iyana. Ya, ini kalau dijadikan nasab. Kalau dijadikan nasab. Di antaranya yaitu kalau dijadikan maf'ul bihi. Silakan Mas Khatman baca bawahnya contoh. Iyyaka na'budu. Iyyaka
dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kurang itu ya. Harusnya Na'bud gimana? Maf'ulun bihi apa? maf'ulun bihi Ada yang tahu? Muqaddam. muqaddam. Maf'ulun bihi muqaddam. Kan maf'ulun bihi harusnya di belakang. Dia ditaruh di depan. Dikasih kata muqaddam. Terus? Na'budu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Ya. Taqdiruhu nahnu. Kita tandai dulu di sini. Ini maf'ul bih. Ini fi'il mudhari'nya. Kemudian fa'ilnya adalah dhamir mustatir nahnu. Jelas insyaallah? Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan. Cuman di buku yang ini nggak perlu sebut muqaddam ya kalau di sini. Saya kurang paham kenapa. Apakah memang cuman kalau dulu biasa praktek disebut ya. Wal bi muqaddam. Lanjut Mas Abduh. Iqra. As-salisu ad-dhamairul muttasilatu bil af'ali. Oke, kita masuk ke dhamir muttasil ya. Dhamir munfasil udah selesai. Hanya ada dua ya. Rafa' dan nasab yang munfasil. Nggak ada jar. Nggak ada jazm. Oke. Baik, lanjut. Mas Abduh. Qataluhu. Qatalu. Fi'lun madin mabniyun 'ala dhammi liittisalihi biwawil jama'ati wa wawul jama'atu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Oke. Kayak gitu ya. Selalu diingat kalau ngi'rab dhamir, sebut dulu dhamir apa, baru jelaskan i'rab utamanya. Jadi i'rab utamanya ditaruh di belakang. Kenapa? Karena dia pasti fi mahalli, pasti fi mahalli. Pasti diingat ada kata fi mahalli. Nah, fi mahalli apa? Raf'in, nasbin atau jarrin. Itu. Lanjut Mas Shadiq. تعطيلي فعل مضارع مرفوع بتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. Oke. Ini barusan aqtulu terus ha ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. mudah ya. Lanjut berikutnya Mas Khatman. Uqtula fi'lul amri mabniyun 'alal hadfin nuni litisalihi bi alifil isnaini wal alifu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya. Mudah. Ini kalau cara ngi'rab fi'il amr emang ingat baik-baik caranya seperti itu. Dan mabninya gimana? Saat dulu pernah kita jelaskan. Mabni di atas tanda jazm fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya jazm dengan apa? Berarti dia mabni di atas itu. Tinggal kita lihat apa fi'il mudhari'nya kalau untuk antuma. Taqtulani. Oh iya, berarti ada nunnya harusnya. Kemudian dijazmkan. Oh iya, berarti hadfun nun. Lanjut kutil tuh Mas Abduh. Qutiltu fi'lun madin lil majhuli mabniun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Watta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in naibul fa'il. Ya. Naibul fa'il. Kutil tuh. Seperti itu.
Lanjut berikutnya Mas Sodik. انت جميلة انت فعل ماض ناقص مبني على السكون باتصاله بضمير رفع متحرك والفائل ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم كان Terus جميلا خبر كان منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ya nggak ada yang baru ya di sini ya. Semuanya nggak ada yang baru. Cara ngi'rabnya antum sudah tahu semuanya ini. Modelnya kayak gitu. Jelas ya? Yang barusan diberikan di sini dhamir muttasil dengan fi'il. Dhamir muttasil dengan fi'il. Ada yang fi mahalli nasbin kalau maf'ul bihi, ada yang fi mahalli raf'in kalau fa'il. Udah, itu aja. Tadi yang dikasih contoh, dua model ini saja. Fi mahalli raf'in dan fi mahalli nasbin. Tergantung posisi dia dalam kalimat. Baik, kita masuk kalau yang bertemu atau bersambung dengan isim. Iqra' Mas Khatman. Dhamairu. Rabi' ad-dhamairul muttasilatu bil asma'i. Ad-dhamairu hiya wa baituhu wa baituhuma wa baituhum wa baituha wa baituhuma wa baituhunna wa baituka wa baitukuma wa baitukum wa baituki wa baitukuma wa baitukunna wa baiti wa baituna. Ya, di awal jangan kasih ba ya. Jangan kasih waw. Hiya wa bait, jangan wa baituhu. Dan ini kurang tepat ya kalimatnya. Harusnya gimana? Harusnya dia bilang seperti ini misalnya. Ad-dhamairu hiyal mawjudatu fi hadhil amthilah. Sebenarnya kayak gitu. Dhamir ini adalah yang ada dalam contoh-contoh berikut. Baituhu, karena bait bukan dhamir. Nah, jadi ini hanya contoh baitnya. Jadi harusnya dia kata-katanya ad-dhamairu hiyal mawjudatu fi hadhil amthilah, atau yang semakna dengan ini. Lanjut Mas Hotman. Baituhu. Baituhu wasi'un. Baitu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Terus Hu al-ha'u. al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Terus Wasi'un khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. oke, di sini kita lihat Ustaz tadi katanya nggak ada fi mahalli jarrin, berarti harusnya ada dhamir muttasil ya. Muttasil yang jar. Yang di sini tapi ya, harus yang isim. Maaf, saya salah ngomong. Yang nggak ada yang tadi yang munfasil. Dhamir munfasil jarnya nggak ada. Betul ya? Kalau yang muttasil di sini ada ketika jadi mudhaf ilaih. Di antara contohnya. Baituhu, berarti dia fi mahalli jarrin. Mudhafun ilaih. Lanjut Mas Abduh. Kalau muttasilah bil ahruf. Al-khamis ad-dhamairu muttasilatu bil ahrufi. Ad-dhamairu yakni innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, innani, innana. Ya, ini juga seharusnya disebut gimana? Ad-dhamairu hiyal mawjudatu fi hadhil amthilah. Seperti ini atau dengan kata yang semakna. Karena inna bukan termasuk dhamirnya. Ini hanya sebagai contoh. Hiyal mawjudatu fi hadhil amthilah. Innahu wa innahuma wa innahum dan seterusnya. Lanjut berikutnya. Abdul, innahu. Innahu ghaniyun. Inna harfu tauqidin wa nasbin mabnun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin ismu inna. Ghaniyun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Iya, ini kalau
Dhamir muttasil ditempel dengan huruf. Ada yang huruf nasab, ada yang huruf jar juga. Contohnya ya. Ini yang berikutnya adalah yang huruf jar. Kalau ini huruf nasab ya. Fi mahalli nasbin, sekarang fi mahalli jarrin. Mas Sodik baca. الضمائر هي منه منهما منه منك منهما منهن منك منهما منكم منكم منهما منهن منا Kan minna itu. منا Minni itu harusnya. Minni terus kasih titik. منا Titik dua dianya. Ini juga kurang dari pembahasan pengarang ya. Harusnya pengarang menjelaskan di awal tadi misalnya kalau bertemu dengan huruf nasab. Ad-dhamairul muttasilatu bi ahrufin nasbi misalnya gitu ya. Fahiyal mawjudatu fi hadhil amthilah. Dibahasakan kayak gitu harusnya. Yang ini di bawahnya juga harusnya ad-dhamairul muttasilatu bi ahrufil jarri fahiyal mawjudatu fi hadhil amthilah. Minhu wa minhuma wa minhum wa minha, kayak gitu harusnya. Lanjut Mas Khotman. Kok Mas Khotman masih Mas Sodik, maaf. Minhu منه من الحجاب مبني على السكون لا محل له من الإعراب الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مفعول به. ya. Ini ya. Seperti ini. Cara i'rabnya sama-sama saja, tidak ada yang satu yang baru di sini. Kita masuk kepada materi selanjutnya. Nah, ini kurangnya dari kitab ini. Kan selesai domir ya, harusnya di sini kasih apa? Tamrin, latihan. Latihannya nggak ada yang domir. Nah, ini kurangnya ya. Ini bisa jadi masukan buat pengarang. Ini langsung masuk pembahasan baru, ismil isyarah. Kan harusnya ada latihan dulu dong tentang domir. Sayangnya tidak ada. Jadi secara rangkuman aja, biar kita ringkas semuanya yang tentang domir ini. Buat antum semua. Domir adalah termasuk isim yang mabni. Oke ya. Isim yang mabni, berarti akhirannya tidak pernah berubah. Tetap seperti itu semua, maka dihafalkan semua dhamir ini. Yang munfasil ada dua, rafa' dan nasab. Ya. Kalau yang muttasil ada 3 jenis, muttasil dengan fi'il, muttasil dengan asma, muttasil dengan huruf. Atau bisa kita bagi juga, dhamir muttasil itu ada 3, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, fi mahalli raf'in. Ada 3. Jelas ya? Coba saya tuliskan di layar seperti berikut ini. Ingat baik-baik, ini dhamir. Ya. Kita bagi tadi ada 2. Apa saja? Muttasil dan munfasil. Atau yang asli dulu. Aslinya munfasil dulu ya. Yang lebih asli yang munfasil, baru kemudian muttasil. Yang munfasil ada berapa jenis tadi? Saya jelaskan. Ada 2 ya. Ada yang rafa' dan ada yang nasab. Udah cuma 2 ini. Nggak ada yang jar. Kalau yang muttasil ada berapa tadi? 3. Apa saja? Rafa' nasab dan jar. Nggak ada jazm. Karena isim tidak bisa dijazm. Udah. Nah, ini ringkasannya. Kemudian tinggal antum sebutkan di bagian ini, di bawahnya contoh-contohnya, biar apal. Oh, yang rafa' apa saja? Huwa, huma, hum, ya, huma, huna sebutkan. Oh, yang nasab, iya, hu, iya, seterusnya disebutkan. Muttasil apa saja? Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, itu. Jelas ya? Yang rafa' gimana? Tu, tati, yang kayak gitu. Ini tinggal antum buat bagan atau tabel untuk ngajar anak-anak di pondok, santri-santri gitu ya. Ngajar orang-orang awam pakai cara ini, pakai dibuat tabel masing-masingnya. Jelas? Baik, kita akan masuk pada materi selanjutnya, ismul isyarah.